hidup doa pujian penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penyuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Adik-adik, kita mau mulai ibadah. Sebelum itu, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau memulai ibadah. Kami undang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Kita mau memuji Tuhan dengan sukacita. Kakak undang adik-adik semua bangkit berdiri. Pasukan Kristus siap. Yeay. Kita nyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku jadi penuh. Kita ulangi dari awal ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku jadi penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, padanya ku berserah. Dialah sungai kehidupanku. Pam 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 pam. Ulang dari awal ya adik-adik. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesus. Katakan lagi. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku jadi penuh. Padanya ku percaya, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, padanya ku berserah. Dialah sungai kehidupanku.
Tuhan Yesus adik-adik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ayo adik-adik kita mau sembah Tuhan. Bilang terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Yuk kita nyanyikan bareng-bareng. Hosana adik-adik. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana, Hosana. Hosana adik-adik semua. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana, Hosana. Kebaikan-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan.
Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyikan Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah Tuhan. Kau layak disembah. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Bapa, kami mengangkat tangan kami untuk bangsa Indonesia dan Kota Pekanbaru. Engkau berkati, Engkau pulihkan, Engkau berkati pemerintahan yang ada dari jajaran tertinggi ke jajaran terendah ya Bapa. Kau taruh kebijaksanaan atas mereka untuk mengurus negara dan kota ini Bapa. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Pembina kami, Pak Niko beserta wakilnya, dan Bapak Rayon, Pak Gede beserta wakilnya Bapak. Engkau pakai mereka lebih luar biasa lagi dalam pelayanannya Bapak. Kami juga berdoa untuk jemaat Gihon ya Bapak. Kiranya kasih karunia-Mu melingkupi atas mereka ya Bapak. Begitu juga untuk kedua orang tua kami ya Bapak. Engkau berkati kedua orang tua kami, kesehatannya, panjang umur ya Bapak. Apapun usaha pekerjaan mereka laksanakan saat ini, Engkau sukseskan ya Bapak. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami dan kakak-kakak sekolah minggu ya Bapak. Engkau berkati ya Bapak. Engkau pakai mereka lebih luar biasa lagi dalam pelayanan ya Bapak. Studi dan pekerjaan mereka ya Bapak. Apapun pergumulan mereka ya Bapak, Engkau bantu mereka untuk mencari jalan keluarnya ya Bapak. Biarlah setiap permohonan kami ini terjadi bukan karena kehendak kami, tetapi terjadi karena kehendak-Mu ya Bapak. Hanya ini doa anak-Mu melalui Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau yang layak Tuhan. Kau layak disembah. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu Tuhan, kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan Yesus, berkati Kak Sherina yang menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Dan kami doa, amin. Shalom adik-adik, firman Tuhan hari ini berjudul Puasa yang Kudus. Nanti adik-adik baca ya firman Tuhannya di Yoel 1-3. Hari ini judulnya puasa Kak. Kita mau belajar tentang puasa ya Kak. Nah, mari kita lanjutkan dulu ya. Sebelumnya nih, Kakak mau tanya. Adik-adik, siapa di sini yang senang memelihara binatang? Ada yang jawab? Saya Kak, saya Kak.
Pasti ramai jawab kalau kakak sampai bisa dengar nih. Nah, kakak akan tunjukkan sesuatu. Apa ini ya? Ini adalah gambar seekor belalang. Apakah di antara adik-adik ada yang tahu belalang ini makanannya apa yo? Makan nasi kah? Hah? Makan nasi? Hah. Belalang ini makan tumbuh-tumbuhan. Nah, sekarang duduk yang manis semuanya ya. Hari ini kita akan mendengar tentang seorang nabi namanya Bapak Yoel. Yoel berarti Tuhan adalah Allah. Bapak Yoel adalah anak Petuel. Bapak Yoel adalah seorang nabi dari kalangan imam dan hidup pada masa pemerintahan Raja Yoas yang pada waktu itu menjadi raja pada waktu berumur 7 tahun loh. Bapak Yoel sedang bercerita tentang belalang. Begini ceritanya. Coba adik-adik lihat gambar ini. Adik-adik, ini adalah Nabi Yoel. Ia sedang berbicara dengan bangsa Israel yang telah berbuat dosa dan sekarang mereka sedang menderita. Nabi Yoel berkata, "Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab semua sudah dirampas dari mulutmu." Pasukan belalang menyerang negeri kita. Mereka kuat dan tak terbilang banyaknya. Giginya setajam taring singa betina. Mereka memusnahkan pohon anggur kita dan pohon ara kita hanya tinggal tunggulnya. Batang-batangnya mereka kuliti hingga carang-carangnya menjadi putih. Peristiwa besar yang terjadi pada waktu itu adalah serbuan belalang dan musim kering yang hebat. Dikatakan ribuan hama belalang. Berarti banyak ya. Ribuan hama belalang telah mengamuk dengan sangat hebat pada masa itu. Wabah belalang ini telah menimpa seluruh negeri, seluruh daerah pedusunan, dan banyak sekali tumbuh-tumbuhan dan hasil panen yang gagal karena dimakan oleh ribuan belalang tersebut. Orang Israel menghadapi kelaparan besar. Ribuan belalang telah menjadi malapetaka bagi bangsa Israel. Juga tentang dosa kemabukan di antara bangsa Israel. Dan juga tentang adanya ancaman penyerbuan dari pasukan bangsa asing yang sangat kuat dan ganas yang akan menyerang bangsa Israel. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dosa selalu mengakibatkan malapetaka. Di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti malapetaka adalah kecelakaan, kesengsaraan, musibah. Dosa membuat penderitaan. Bangsa Israel sangat menderita. Lalu kemudian datanglah firman Tuhan kepada Nabi Yoel. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu dan berteriaklah kepada Tuhan. Apa puasa yang kudus itu ya Kak? Puasa yang kudus adalah puasa yang bukan cuma soal makanan dan minuman, tapi juga soal hati yang bertobat. Nabi Yoel menekankan tentang pentingnya pertobatan massal atau mengikut sertakan atau melibatkan orang banyak. Koyakkan hati dan jangan pakaian mereka. Maksudnya adalah mengaku dosa, bertobat, dan berbalik kepada Tuhan. Ada larangan berbuat dosa.
Contoh dari perbuatan sehari-hari yang berdosa: nyontek, bohong, nonton acara atau tayangan tidak benar, berkelahi, membuli, berkata sia-sia, tidak mau berdoa, tidak mau menyembah Tuhan, dan seterusnya. Kemudian Tuhan berkata, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua. Kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mesbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu. Lihat adik-adik, ada orang tua, anak-anak, adik bayi, pengantin laki-laki dan perempuan, lalu ada imam dan pelayan Tuhan. Semuanya berkabung dan berpuasa. Bangsa Israel menjawab firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yoel dengan berkabung dan berpuasa. Kak, kok ada anak-anak dan adik bayi juga ikut berpuasa? Iya adik-adik, Tuhan juga minta anak-anak untuk berpuasa yang kudus. Kakak mau tanya nih, kira-kira doa puasa mereka didengar oleh Tuhan atau tidak ya? Didengar Kak, pasti didengar. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, doa mereka didengar oleh Tuhan. Dan lihatlah, ada gambar burung merpati menaungi. Burung merpati adalah lambang atau simbol Roh Kudus. Tuhan juga berjanji akan adanya Roh Kudus yang datangnya dari Tuhan yang akan tercurah atas semua manusia. Atas semua manusia, Kak? Iya, atas semua manusia. Tertulis begini di firman Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku, Tuhan, akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Wah, dahsyat sekali ya adik-adik. Tuhan berjanji untuk memberikan Roh Kudus yang akan menolong dan menghibur umat manusia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan sendiri. Ia menolong dan menghibur kita. Roh Kudus memberikan kuasanya bagi kita untuk hidup suci dan melayani Tuhan. Roh Kudus juga mengajar kita apa yang benar yang sesuai dengan firman Tuhan. Pada waktu kita buat salah, Roh Kudus akan mengingatkan kita. Pada waktu kita buat dosa, Roh Kudus akan menginsafkan atau menyadarkan kepada kita bahwa yang kita buat itu salah, berdosa. Sungguh, Roh Kudus sangat menolong kita sebagai orang percaya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita telah belajar mengenai berpuasa yang kudus. Jadi, puasa yang kudus itu bukan cuma soal tidak makan dan minum, tetapi terlebih lagi Tuhan meminta adanya pertobatan. Seperti dalam Yoel 2 ayat 12 dikatakan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Puasa yang dikehendaki Tuhan adalah mengoyakkan hati atau hati yang bertobat. Nah, apakah anak-anak bisa melakukan puasa yang kudus, Kak? Pasti bisa dong.
semua anak-anak bisa belajar berpuasa yang kudus, menahan haus dan lapar, tetapi juga menahan diri dari berbuat dosa. Apa saja contohnya, Kak? Berpuasa, menahan diri, bermain games terus-terusan. Berpuasa, menahan diri, nonton TV berjam-jam. Berpuasa, merubah kelakuan kita yang tidak taat, suka melawan, suka berbohong, suka nonton tontonan yang tidak baik. Nah, apakah adik-adik sudah mengerti? Mari kita berdoa bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Minta Roh Kudus turun mengurapi dan menjamah setiap kita di rumah-rumah. Roh Kudus menyadarkan kepada kita semua apa yang salah yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Minta ampun atas setiap kesalahan, kelalaian yang kita buat. Minta Roh Kudus mengajar kita tentang kebenaran firman Tuhan. Minta Roh Kudus terus pimpin hidup kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan, walaupun anak-anak-Mu ini masih kecil Tuhan Yesus, Engkau lawat mereka, Engkau jamah mereka ya Tuhan Yesus. Kami minta Roh Kudus-Mu yang membimbing mereka dari mereka masih kecil sampai mereka besar ya Tuhan Yesus. Biar mereka hidup sesuai dengan rancangan-Mu ya Tuhan. Juga ya Tuhan Yesus, walaupun mereka masih kecil, kami minta Roh Kudus-Mu mengajari mereka bagaimana cara berpuasa dengan hati yang betul ya Tuhan Yesus. Dan juga kami minta Roh Kudus-Mu memberitahukan pada orang tua mereka supaya membimbing anak-anak mereka, mengajari mereka supaya anak-anak menjadi tumbuh, menjadi prajurit yang Kristus yang gagah perkasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan buku pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang musuh. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang lemah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan bentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom anak-anak yang Opa kasihi. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari angkat tanganmu, angkat hatimu di hadapan Tuhan Yesus, dan Opa akan melepaskan berkat dari Tuhan Yesus kepada anak-anak yang Opa kasihi. Mari angkat tanganmu. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapakku, Yesus
Kudusku, Roh Kudusku. Terima kasih Opa Gede, terima kasih kakak-kakak yang melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Teman-teman, kita akan jumpa lagi dalam ibadah online selanjutnya. Kita bisa buka di YouTube dan Facebook GBI Gihon Rayon 12. Kami tunggu ya. Sampai jumpa lagi. We love you and God bless you. Sungguh aku